Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa Ekonomi Pembangunan semester 2. Bagaimana kabarnya? Sehat semua walaupun uh, sekarang lagi musim corona. Semoga kita semua sama-sama dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, uh, pada pertemuan ke-8 ini saya ingin di mata kuliah Ekonomi Informasi dan Teknologi ingin menjelaskan tentang screening atau keseimbangan informasi yang tentunya berkaitan dengan tugas minggu kemarin UTS, yang mungkin dari salah satu teman-teman ini ada yang menganalisis jurnal tentang asymmetric information ya, karena sangat karena untuk menghindari asymmetric information itu butuh screening ya. Screening itu merupakan proses penyaringan informasi yang proses itu diterima dari pihak satu dengan pihak yang lain. Tujuannya untuk memperoleh informasi yang lebih baik secara benar dan secara akurat. Karena informasi sekarang itu adalah informasi yang banyak muncul adalah informasi hoax. Maka untuk menghindari itu informasi dibutuhkan validitas dan reliabilitas information untuk mempunyai informasi yang benar dalam yang gunanya untuk bisnis ya. Dalam analisis pasar dengan informasi asimetrik, kadangkala seorang agen itu melalui screening dulu agar bisa menangkap informasi yang lebih baik. Dalam asuransi sendiri, mekanisme yang dapat digunakan oleh perusahaan asuransi untuk menawarkan kontrak yang dirancang berbeda, sehingga setiap jenis resiko memilih sendiri kontrak yang dirancang untuk itu. Dengan memilih sendiri itu, bahwa konsumen menemukan dalam kepentingan mereka sendiri untuk memilih kontrak yang dituju dengan mereka. Keseimbangan di mana berbagai jenis risiko memilih kontrak yang berbeda disebut dengan spreading equilibrium. Hal ini sejalan dengan penyatuan keseimbangan atau pooling equilibrium, di mana semua konsumen membeli kontrak asuransi yang sama. Dengan adanya mekanisme itu, memungkinkan mereka untuk melakukan kebijakan asuransi yang sesuai untuk setiap jenis sehingga mampu menghindari penyatuan risiko yang dapat menyebabkan pengurangan pasar. Dalam tenaga kerja sendiri pun juga harus dilakukan screening. Seperti halnya seorang yang ingin melakukan rekrutmen tenaga kerja untuk mendapatkan informasi kan, dia itu melalui tes wawancara atau dengan memberikan sertifikat kompetensi. Contohnya jika kita ingin merekrut seorang bendahara kan setidaknya harus mempunyai kompetensi di bidang komputer atau akuntansi. Kalau ada sertifikat itu kan bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan informasi dalam penerimaan rekrutmen tenaga kerja itu. Keuntungannya adalah karyawan itu ketika perusahaan melakukan screening pada karyawan, maka setiap karyawan yang melewati screening itu membayar dari gaji yang dikurangi selama masa percobaan. Itu kalau dalam tenaga kerja. Screening itu sangat bermanfaat untuk karyawan dan untuk perusahaan. Karyawan pun juga bisa membayar untuk screening itu. Keseimbangan informasi ada yang sempurna, ada yang sempurna. Nah, keseimbangan informasi yang sempurna ini diasumsikan bahwa perusahaan asuransi dapat mengamati jenis dari setiap konsumen, yaitu mereka tahu persis probabilitas kecelakaan dari masing-masing pelanggan. Ini ada
grafik ya, gambar yang ditunjukkan bahwa dengan kemiringan yang curam adalah grafik yang dari jenis konsumen dengan risiko tinggi, sedangkan grafik dengan kemiringan yang landai ini merupakan grafik dari jenis konsumen dengan risiko yang rendah. Dari kedua grafik tersebut masing-masing menunjukkan bahwa kurva indifferent yang saling berpotongan pada saat titik P sama dengan 0. Dalam hal ini berarti bahwa sudah tidak terjadi informasi asimetrik di dalam pasar asuransi karena perusahaan asuransi dapat secara pasti membedakan jenis konsumen yang berisiko tinggi maupun yang rendah. Ini maksud dari grafik. Kemudian untuk informasi yang tidak sempurna diperkenalkan dengan mengasumsikan bahwa perusahaan asuransi tidak dapat membedakan konsumen yang berisiko tinggi ataupun rendah. Dalam ini perusahaan juga tidak mempekerjakan metode. Ini ada gambar yang menjelaskan tentang mengenai keseimbangan informasi yang tidak sempurna dalam pasar asuransi, di mana grafik dengan kemiringan yang curam adalah grafik untuk jenis berisiko tinggi, sedangkan untuk yang kemiringan rendah adalah grafik yang jenis berisiko rendah. Dari kedua grafik tersebut masing-masing menunjukkan kurva indifferent yang berbeda. Yang membedakan kurva indifferent untuk keseimbangan konsumen yang sempurna dengan yang tidak sempurna itu saling berpotongan, titik di P sama dengan 0. Sedangkan bagi keseimbangan informasi yang tidak sempurna, kurva indifferentnya itu tidak berpotongan pada P sama dengan 0. Keseimbangan informasi tak sempurna mengingat asumsi perusahaan asuransi tidak bisa menawar kontrak yang muncul dalam keseimbangan. Kemudian kontrak defensif resiko rendah yang menyediakan setiap tingkat tertentu cakupan dengan premi yang lebih rendah daripada kontrak untuk risiko tinggi. Oleh karena itu kedua jenis akan lebih memilih kontrak dimasukkan untuk risiko yang rendah. Lalu bagaimana, di mana peran pemerintah? Peran pemerintah itu dibatasi oleh beberapa informasi yang sama dengan mempengaruhi perusahaan. Jadi bisa langsung membuat kesimpulan dari pilihan-pilihan mereka. Nah, kemudian screening dan signaling. Signaling itu pihak yang lebih mengetahui informasi menuju pihak yang kurang mengetahui informasi, sedangkan screening itu kebalikan dari signaling. Perlu dicatat perbedaan antara screening dan signaling ini. Jadi pihak yang lebih mengetahui ke yang kurang itu signaling, sedangkan dari yang kurang ke yang lebih itu adalah screening. Signaling ini informasi sinyal ini berupa informasi mengenai apa yang sudah dilakukan oleh manajemen untuk merealisasikan keinginan pemilik. Ini sebenarnya pengertian biasa ya, yang mungkin untuk mempercepat bisa dibaca sendirilah. Jadi signaling itu pada dasarnya ada pertukaran informasi antar perangkat dengan jaringan dalam bentuk kode tertentu, sinyal. Fungsinya adalah pembangunan, pengawasan, dan pembubaran. Ada call setup, supervision, sama clear down. Ini call setup ini adalah satu simulasi daripada signaling itu. Kemudian ini definisi teori signaling itu diperkenalkan oleh Meliwar namanya, sama Sileger and Andrew. Ruang lingkup signaling teori itu menjelaskan mengenai perusahaan mempunyai dorongan untuk memberikan informasi laporan keuangan pada pihak eksternal. Cakupannya, kemudian penggunaan teorinya itu digunakan untuk informasi berupa ROA,
atau tingkat pengembalian terhadap aset, dan juga berapa besar laba yang didapat dari aset yang digunakan. Kemudian signaling the information process, jadi inilah proses informasi dalam signaling itu. Jadi informasi itu merupakan unsur penting bagi seorang investor dan pelaku bisnis, karena dengan informasi pada akhirnya menyajikan sebuah keterangan, ya, gambaran keadaan perusahaan di masa sekarang, masa ke depan, dan bagaimana pengembangannya gitu loh. Jadi bisa disimulasikan kira-kira perusahaan itu pada saat sekarang seperti apa, pada saat ke depan seperti apa. Mungkin gini, pencapaian optimal dari signaling dan investasi, ya, ini adalah salah satu pencapaian optimal dari signaling dalam investasi. Semua investor memerlukan informasi untuk mengevaluasi risiko setiap perusahaan sehingga dapat melakukan diverifikasi portofolio dan kombinasi. Jika suatu perusahaan ingin sahamnya dibeli oleh seorang investor, maka perusahaan melakukan pengungkapan laporan keuangan secara terbuka dan transparan melalui screening dan signaling ini. Mungkin hanya ini saja yang ingin saya sampaikan sedikit tentang signaling sama screening. Kita menunggu minggu depan untuk diskusi kelas secara online, karena kita minggu depan masih dalam